Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amanda Dipani dengan NIM 2124246. Di sini saya akan menampilkan tugas fikih munakahat yang bertemakan mahar. Di sini saya dibantu oleh saudari saya bernama Laila Fatia dengan NIM 2124249. Di sini saya sebagai ustazah dan teman saya sebagai warga akan berkonsultasi kepada teman saya yang berperan sebagai ustazah, akan bertanya mengenai hal-hal yang terkait mahar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jadi di sini saya mau konsultasi terkait saya yang sebulan lagi akan menikah. Jadi calon suami saya itu hanya pada saya apa yang saya inginkan untuk mahar. Jadi sebaiknya saya meminta apa ya, Zah? Jadi sebaiknya saudari itu meminta mahar kepada calon suaminya itu sesuai kesanggupan si calonnya tersebut. Jadi jangan misalkan si suaminya itu mampu mengasih mahar segini, terus saudari malah meminta yang lebih. Misalkan saudari meminta 5 gram emas, sedangkan calon suami saudari itu tidak mampu untuk memberikan mahar segitu banyaknya. Jadi ada hadis yang mengatakan kan sebaik-baiknya mahar itu adalah yang tidak memberatkan. Jadi alangkah baiknya saudara itu meminta mahar, intinya saudara itu alangkah baiknya meminta mahar yang tidak memberatkan bagi si calon suami. Kemudian sebenarnya calon suami saya ini dia mantan preman Hiza, suka mencuri. Jadi hartanya yang saat ini itu masih hasil curian masa lalu dia. Jadi apakah boleh harta tersebut dibalikan untuk mahar saya, Zah? Jadi akad nikahnya, misalkan saudari menikah dengan calon suaminya yang dulunya melakukan perbuatan contohnya mencuri atau lain sebagainya, dia udah tobat, tapi pas akad nikahnya itu menggunakan mahar yang hasil dari curiannya itu kalau misalkan jadi saudarinya tidak tahu kalau misalkan itu hasil curian, itu diperbolehkan dalam akadnya, dalam pemberian mahar juga. Kalau misalkan sebaliknya boleh tahu kalau misalkan mahar yang dia berikan itu dari hasil barang curian atau hasil uang dia itu kabinnya tidak pakai hal itu. Jadi caranya itu waktu setelah saya akad, si calon suami tadi itu menggantikan atau memberi mahar yang halal dan tidak dari hasil curiannya itu. Oh begitu ya. Nah. Kemudian untuk mahar yang sudah diberikan kepada saya, apakah saya boleh semau saya saja menggunakannya? Kalau misalnya saya menggunakan untuk hal maksiat, apakah itu boleh? Jadi kita kembali ke apa itu mahar. Mahar itu kan kayak kewajiban kayak pembagian dari suami kepada istri kan. Jadi kalau misalkan suami itu memberikan misalkan mobil kepada saudari, berarti mobil itu sebenarnya punya saudari. Jadi setelah saudari kalau memakainya untuk apa? Itu kan udah hak milik dari saudari sendiri. Tapi sangat disayangkan kalau misalkan bahannya itu diberikan kepada saudari, terus saudari memakainya untuk hal-hal yang tidak senonoh atau melakukan perbuatan zina, itu sangat tidak dianjurkan. Tapi kembali lagi ke suaminya. Jadi si suami saudari ini tidak boleh meminta kembali mahar yang sudah diberikan kepada saudari. Jadi caranya suaminya tersebut menegur saudari dan membilangin kepada saudari itu agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi intinya tuh
mahar itu udah hak, sudah mau diapain dia bebas. Oh gitu ya Dah. Kemudian ada juga nih Dah, tetangga saya, dia sudah menikah, tetapi pada saat dia akad, mahar yang diberikan oleh suaminya itu tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelum akad sah. Jadi apakah itu bagaimana hukumnya Dah? Hukum, Mahar tidak sesuai dengan yang dijanjikan. misalkan dia janjinya emas, terus diangkat, ya gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke persetujuan sebelum akad. Jadi saudari kan sudah janji sama si calonnya itu bakal dikasih emas. Totalnya pas di akad dikasih perak. Jadi itu kan kembali lagi ke si suaminya. Jadi itu kan jatuhnya suaminya berbohong dong kalau misalkan saat akad itu tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi baiknya dan diharuskan setelah akad tersebut wajib bagi si suami untuk menembus apa yang telah dijanjikannya di sebelum akad gitu. Setelah saudara memintanya emas, contohnya pas di akad perak itu suaminya wajib menggantinya, mengganti maharnya menggunakan emas gitu. Untuk waktu pemberian maharnya itu sebelum akad atau saat akad ya? Pemberian maharnya. Jadi waktu pemberian mahar itu boleh setelah akad. Kalau misalkan di waktu akad itu tidak bisa tersampaikan, itu boleh si suami itu memberikannya setelah akad itu selesai. Sampai suaminya saudari menjadikan saudari 2 bulan kemudian itu pergi berangkat haji atau umroh, itu wajib untuk dibayarkan setelah akadnya. Kalau misalkan tidak disampaikan. Oh, kemudian juga kan misalnya eh, suami istri dia sudah menikah dan sudah melangsungkan akad gitu dah. Kemudian salah satu dari suami atau istri itu, misalnya istrinya meninggal, terus bagaimana maharnya itu Dah? Kalau istrinya meninggal. Kalau istri meninggal, dia udah akad. Nah, jadi kan itu kan mahar itu kan wajibnya bagi suami memberikan kepada istri. Jadi kalau misalkan si istrinya meninggal itu wajib, kalau misalkan dia sedang melakukan hubungan badan itu wajib bagi suami untuk memberikan maharnya kepada pihak yang terdekat seperti keluarga istri, orang tuanya atau adik-adiknya dari pihak keluarga istri gitu. Jadi wajib. Kalau sebaliknya kan misalnya suaminya yang meninggal, jadi bagaimana mahar sang istri? Harta sang istrinya. Jadi diambil dari harta di pihak keluarga suami ini mengambil dari harta warisan suaminya ini untuk memberikan hartanya atas dari hartanya kepada sang istri tersebut. Intinya mahar itu wajib walaupun si suami atau si istri itu meninggal dunia. Berarti mahar itu bukan sunnah ya, tapi wajib. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya sudah mengerti bagaimana saya akan meminta mahar dan apa saja yang harus saya lakukan setelah menerima mahar itu. Terima kasih atas konsultasinya, Kak. Baik, Laila. Assalamualaikum. Selamat